Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Bagaimana? Apa kamu sanggup dengan persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi? Saya sanggup, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sekarang sudah tahu semua persyaratannya. Oke, kalau kamu sudah menyanggupinya, saya mau tunjukkan sesuatu sama kamu. Dok, kemarin dok. Kenalin, ini Ningsih. Nanti perempuan ini yang akan melayanimu untuk ritual hubungan intim. Di malam kedua, Reno melakukan proses ritual selanjutnya dengan cara berhubungan intim dengan perempuan lain, layaknya suami istri. Namun setelah keduanya mencapai klimaks, tiba-tiba wajah perempuan cantik tersebut berubah menjadi nenek-nenek tua. Terima kasih. Terima kasih. Mau ngomongin apa, Ham? Kok kayaknya serius banget? Ren, ada kabar duka. Kita sudah sampai rumahnya, Mas. Oh, ini rumahnya Kuncen. Horor juga ternyata rumahnya. Bisa-bisanya ada rumah di tengah hutan gini. Mas, nanti masuk aja sendiri ya. Soalnya saya masih ada tugas yang lain, jadi nggak bisa nemenin. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah dianterin sampai sini. Sama-sama, Mas. Kalau butuh bantuan apa-apa, panggil saya aja, Mas ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Namanya siapa, Mas? Saya Reno, Pak, dari Jakarta. Bapak Kuncen di sini. Iya, betul. Saya kuncen di sini, Mas. Kalau boleh tahu, tujuannya Mas kemari untuk apa? Tujuan saya kemari pengen cepat jadi kaya, Pak. Dan saya juga pengen mempertahankan posisi jabatan saya di kantor. Oh, begitu. Terus, tahu pesugihan Nyi Roro Kembang Sore ini dari mana? Dari rekomendasi teman saya, Pak, yang pernah lebih dulu ke sini. Baik, sebelum kita masuk ke masalah persyaratannya, saya mau cerita sedikit tentang sejarah Nyi Roro Kembang Sore. Iya, Pak. Jadi, Nyi Roro Kembang Sore itu adanya di era kerajaan Majapahit kuno. Dan dia ini sosok perempuan cantik, anak dari Bupati Bonorowo. Kebetulan saat itu, dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki dari rakyat biasa, namanya Joko Budek. Karena perbedaan kasta tadi, Nyi Roro Kembang Sore memberi tantangan pada laki-laki tersebut, yang isinya tantangan, kalau kamu mau meminang saya, kamu harus bertapa di atas Gunung Bolo. Tunggu sampai saya ke sana, baru setelah itu, saya akan terima kamu sebagai calon suami. Akhirnya, berangkatlah si Joko Budek ke Gunung Bolo untuk bertapa. Terus, setelah beberapa hari, Nyi Roro Kembang datang menemui Joko Budek. Tapi sesampainya di sana, Nyi Roro Kembang terkejut melihat si Joko Budek sudah menjadi arca atau patung tanpa diketahui sebabnya. Dan sampai sekarang, arca itu masih ada di atas Gunung Bolo. Oh, gitu. Terus, Pak, setelah sejarahnya, persyaratan apa aja yang boleh saya ketahui? Syaratnya mudah dan enak. Mudah dan enak. Maksudnya apa, Pak? Pertama, kamu wajib mandi kembang 7 rupa sebelum melakukan ritual jam 12 malam. Kedua, kamu bawa kembang 7 rupa, wewangian parfum, sama beberapa alat make up. Dan yang ketiga, kamu wajib melakukan ritual hubungan intim dengan perempuan cantik yang ada di sini. Setelah semua ritual itu kamu lakukan dan mendapatkan restu langsung dari Nyi Roro Kembang Sore, baru nanti kamu harus kembali lagi ke sini untuk membawa kambing kendit buat disembelih, dimasak, dan dikebumikan di samping makam Nyi Roro Kembang Sore jika pesugihannya sudah berjalan. Banyak juga ternyata persyaratannya. Tapi kenapa harus ada ritual hubungan intim dengan perempuan lain? Aku kan punya istri di rumah. Gimana ya? Gak mungkin juga aku batalin pesugihan ini. Bagaimana? Apa kamu sanggup dengan persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi? Saya sanggup, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sekarang sudah tahu semua persyaratannya. Oke, kalau kamu sudah menyanggupinya, saya mau tunjukkan sesuatu sama kamu. Dok, kemarin dok. Kenalin, ini Ningsih. Nanti perempuan ini yang akan melayanimu untuk ritual hubungan intim. Wah, gila. Cantik banget ini perempuan. Kalau modelannya kayak gini, mana bisa nolak diajak begituan. Pak, bisa bicara sebentar?
Oh iya mas, ada apa? Ada yang bisa saya bantu mas? Pak, bisa minta tolong bantu persiapkan syarat-syarat ritualnya nggak pak? Soalnya saya nggak tahu harus belinya di mana kalau di daerah sini. Siap, saya bantu mas. Emang kata kuncinya tadi apa aja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya tadi kembang 7 rupa, pewangian parfum, sama beberapa alat make up. Baik mas, akan saya siapkan. Kira-kira biayanya habis berapa pak? Biasanya sih kisaran 1 juta mas. Tapi nanti kalau ada sisanya saya kembalikan mas. Nggak usah pak, sisanya buat bapak aja nanti. Sebagai tanda terima kasih. Iya mas. Singkat cerita, setelah semua persyaratan lengkap, Reno mulai dimandikan air kembang oleh Punten sekitar jam 11 malam. Oke, sekarang kita akan berangkat menuju tempat ritual. Kamu siap? Siap pak. Oh ya, sebelumnya saya mau ingatkan, apapun yang terjadi jangan lari. Soalnya kamu akan saya tinggal sendirian di lokasi ritual. Emangnya kenapa pak? Kok nggak boleh lari? Ya, kalau sampai pas ritual kamu lari, gara-gara melihat sesuatu, itu artinya pesugihannya sudah gagal. Baik pak, saya nggak akan lari apapun yang terjadi. Ya sudah, mari ikuti saya. Nanti kamu duduk di dekat pohon besar ini. Ingat, jangan sampai pindah tempat, apalagi lari. Ya pak, siap. Terus satu lagi, jangan lupa baca mantra yang sudah saya kasihkan ke kamu. Mengerti? Iya pak, mengerti. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ketika itu, tepat jam 12 malam, Reno melakukan ritual di makam Nyi Roro Kembang Sore, dan suasananya semakin lama semakin mencekam. Di tengah-tengah ritual, muncul sosok mengerikan tinggi besar dengan lidah menjulur ke tanah. Di malam kedua, Reno melakukan proses ritual selanjutnya dengan cara berhubungan intim dengan perempuan lain, layaknya suami istri. Namun setelah keduanya mencapai klimaks, tiba-tiba wajah perempuan cantik tersebut berubah menjadi nenek-nenek tua. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya kasih air untuk kamu bawa nanti pas pulang ke Jakarta. Iya pak, tapi ini air apa pak? Itu bukan sembarang air, karena sudah saya bacakan mantra. Dan air itu nggak boleh dipegang orang lain, kecuali kamu. Nanti kalau sudah sampai Jakarta, setiap pagi dan sore usapkan air itu ke wajahmu. Dan jangan lupa sebelumnya diminum sedikit aja. Baik pak, akan saya laksanakan. Di hari itu juga, Reno berangkat pulang ke Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta, Reno kembali masuk kerja seperti biasa. Ren, aku mau ngomong bentar sama kamu Ren. Ada hal penting yang mau aku omongin. Oh iya Ham, ntar aja sekalian pas makan siang. Nanggung ini waktunya, bentar lagi juga istirahat. Ya udah, pas makan siang ya Ren. Mau ngomongin apa Ham? Kok kayaknya serius banget? Ren, ada kabar duka. Kenapa Ham? Ada apaan? Kamu tahu nggak anak baru itu? Yang kemarin kita omongin, dia sekarang sudah meninggal Ren. Hah? Serius? Kok bisa?